laptopku bawa suwi. Saya udah terlalu banyak isinya. Bisa kalau mau lihat siswanya Sekarang ke PPT-nya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina man yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi semuanya, teman-teman semuanya, sehat semuanya ya. Semoga keluarga Anda semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Marilah untuk pertemuan kali ini kita awali dulu dengan berdoa. Itu berdoa untuk mencari ilmu. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman semuanya, semoga sekali lagi keadaan sehat semuanya. Yang
belum mengikuti, coba untuk segera mengikuti karena ini adalah awal untuk pembelajaran kimia ya, untuk pembelajaran kimia. Baik, sebelumnya saya kenalkan lebih dahulu ya, perkenalan lebih dahulu supaya nanti Anda kalau ya keadaannya dalam keadaan normal, sudah normal kita ketemu, atau mungkin Anda ketemu di jalan tahu dengan saya gitu ya. Baik, untuk perkenalan bahwa untuk ini ya, di baik ya, untuk kebetulan kita Zoom ini di sini nanti kelas 10 gitu ya, seharusnya diajar oleh dua guru, yaitu saya sendiri, yaitu Primatio Purwanto, kemudian Pak Suryadin. Ya, Pak Suryadin ini juga ngajar nanti di kelas 10, cuma nanti pembagiannya untuk kelas 10, IPA 1, IPA 2, itu kemungkinan saya, kemudian yang 3, 4, atau bisa juga nanti 1, 2, 3. Prinsipnya nanti kita semuanya sama gitu ya. Baik, untuk kelas 10 sekali lagi gurunya nanti ada 2. Cuma nanti di semester awal ini saya dibantu oleh teman-teman dari UNY gitu ya untuk pembelajaran. Baik, ini perkenalan dulu untuk nama saya Suprimatio Purwanto. Kelahirannya adalah Purworejo 2 September 1967. Kemudian alamatnya di Janturan, RT 4, RT 13, Tirto Adi, Melati. Jadi kalau Anda rumahnya yang Melati, itu bisa di SMP 1 ya, itu sampingnya persis gitu ya. Atau misalkan dulu kasus penembakan di penjara itu ya tinggal lurus ke selatan, ke barat. Baik, untuk nomor teleponnya, tolong ini dicatat ya, nomor teleponnya gitu ya. Sehingga sewaktu pembelajaran nanti akan kita layani ya 24 jam selama saya tidak tidur gitu ya. Baik, untuk konsultasi sekali lagi itu nomornya gitu ya. Atau lewat email, bisa lewat email itu ya. Nah, untuk tugas-tugas itu nomor telepon saya kemudian juga nomor WA. Sehingga nanti untuk tugas-tugas dan seterusnya bisa melalui itu sehingga pembelajaran nanti diharapkan lancar. Kemudian untuk riwayat pendidikannya saya di SD-nya adalah SD Simburjan Purworejo. Yang rumahnya Purworejo ini, dari Purworejo ini ada ya beberapa siswa kita. Kemudian SMP-nya di SMP Pambres Purworejo itu, kemudian SMA-nya SMA 1 Banjarnegara. Ini kemarin juga ada teman kita yang dari Banjarnegara, Wonosobo itu sana itu juga banyak itu ya. Temanggung itu juga ada gitu ya. Kemudian untuk pendidikannya yaitu jurusan kimia, pendidikan SMK IKIP ya, Yogyakarta. Baik, teman-teman semuanya, untuk kontrak belajar ya, kontrak belajar. Sebelum saya bicara kontrak belajar, nanti akan kita bicarakan tentang materi dulu ya, materi kelas 10 itu apa. Kebetulan di situ sudah kita share ya 3 ya PowerPoint lah atau 3 sheet gitu ya, yang di kemarin kita share itu adalah materi awal yang akan kita pelajari. Cuma nanti akan mungkin teman-teman semuanya sudah membaca itu ya mengenai yang apa yang kita pelajari. Cuma di bab itu baru bab 1 ya. Kemudian secara umum materi kelas 10 ini ada 6 bab gitu ya, 6 bab. Semua nanti materi-materi yang di semester 1 ini semuanya adalah konsep tentang hitungan ya. Kemudian baru semester 2 nanti adalah untuk mulai hitungan. Yang awal itu hafalan, maksud saya hafalan. Maka oleh sebab itu harus banyak memperbanyak literasi atau membaca. Baik, teman-teman semuanya, jadi untuk semester 1 nanti adalah kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan kita pelajari. Kemudian yang kedua adalah struktur atom dan tabel periodik. Kemudian ikatan kimia. Kemudian pada semester 2 ini adalah larutan elektrolit dan non-elektrolit serta tata nama senyawa kimia.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah hukum dasar kimia. Ini nanti mulai hitungan, ya, mulai hitungan materi-materi hitungan kimia. Kemudian stoikiometri, ya, ini yang ketiga pada stoikiometri. Nah, kemudian untuk ini, ya, ini sebagai kontrak belajar bahwa KKM kita adalah 75, ya, KKM kita adalah 75. Sehingga kalau pembelajarannya belum nilainya 75, nanti dianggap belum tuntas. Ya. Nah, untuk belum tuntas nanti ada remedi. Ya, remedi nanti bentuknya macam-macam. Ya, bisa dalam bentuk penugasan, kemudian bisa dalam bentuk ulangan kembali atau review atau merangkum dan seterusnya. Gitu ya. Sekali lagi KKM apel kimia adalah 75. Ya, KKM untuk madrasah. Kemudian untuk syarat, ya, syarat kenaikan, ya, atau syarat untuk mengikuti ujian semester nanti adalah kehadiran minimal 90%. Nah, ini Anda ikut ini sudah otomatis terekam, ya, kehadiran Anda di situ, presensinya. Kemudian semua tugas harus dikumpulkan paling lambat 2 hari setelah diberikan. Sehingga kemarin sudah kita share LKPD itu adalah untuk pertemuan minggu depan, ya, minggu depan, bukan sekarang, gitu ya. Sehingga nanti ini sebagai konsep aja, nanti bisa Anda baca lebih dahulu, termasuk PowerPoint-nya, kemudian LKPD-nya dan seterusnya. Nanti juga akan kita sistemkan begitu supaya Anda belajar lebih dahulu. Sehingga sebelum minggu depan kita ketemu, materi sudah kita share hari ini. Begitu pula pada pertemuan berikutnya. Ya, pertemuan besok kita akan share juga materi yang setelah itu. Sehingga diharapkan nanti teman-temannya semuanya sudah bisa membaca materi itu. Kemudian yang berikutnya adalah mengikuti PTS. PTS itu penilaian tengah semester. Ya, ini wajib. Ya. Kemudian termasuk penilaian akhir semester. Ya, ini ada PAS gitu ya. Kemudian tugas diberikan dalam bentuk dapat melalui WA, gestur atau email, ya, sehingga nanti akan kita fasilitasi gitu. Kemudian ini teman-teman semuanya, ya, saya akan membahas sedikit ya tentang apa yang akan kita pelajari pada semester ini. Ya, pada semester ini, ya, ini akan membahas ini. Yang pertama adalah kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian di situ apa saja peran ilmu kimia, kemudian hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja. Kemudian struktur atom nanti akan kita pelajari tentang ya struktur atom sendiri. Ya, atom itu ada proton, elektron, neutron, mungkin di SMP sudah ya itu ya. Maka kita akan melihat dari hubungannya keteraturan ya atom itu dalam termasuk teori ya, teori-teori atom seperti apa. Nah, kemudian ikatan kimia nanti ada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam, gaya antar molekul ya, akan kita pelajari. Baik teman-teman semuanya, ini saya jelaskan sedikit ya mengenai kimia, walaupun nanti di dalam materi ya, kimia dalam kehidupan sehari-hari atau hakikat ilmu kimia nanti apa ya akan dipelajari nanti sendiri pada pertemuan depan. Baik teman-teman semuanya, secara umum akan kita lihat di sini mengenai kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini dibuat kecil aja bisa. Nah, ini saya hidupnya saya interaktif. Oh, oke. Berarti ini diaktifkan ya? Ini dapat aja, bisa nggak? Nggak bisa. Bisa Pak, ini hanya segini. Oke, ini gimana? Ada coba ini. Ini bisa. Ini jadi cuma hanya segini. Hanya ini Pak? Orangnya ini? Iya, karena kalau ini masuk jalan, hanya sedikit. Oh. Oke. Di dua arah bisa. Ya. Saya bisa dengar sana. Bisa Pak. Oke. Ya, itu mereka asal di moodnya itu dimatikan. Jadi salah. Oke.
Oke teman-teman coba di mute ya, di unmute ya. Teman-teman semuanya coba di unmute, oke ya. Di unmute sebentar gitu ya. Oke. Kita akan bicara tentang kimia dalam kehidupan sehari-hari ya, kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bayangan Anda ya. Oke, terima kasih gitu ya. Bayangan Anda tentang ilmu kimia itu apa toh? Atau kimia sendiri itu apa? Mungkin ada yang salah satu jawab itu. Cairan, Pak. Apa? Cairan. Oke, terus apa lagi? Unsur. Unsur. Terus Perubahan materi. perubahan materi. Terus Obat. obat. Oke, terus apa lagi? Tabel. Oke, terus apa lagi? Struktur materi. Apa? Unsur materi. Oke, ini. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Itu semua tidak salah, ya, dari semua itu tidak salah. Oke, sekarang di mode kembali, gitu ya, di mode kembali. Kita lihat sini mengenai peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya di dalam kehidupan sehari-hari kimia itu banyak sekali. Jadi tidak hanya sebatas pada cairan, kemudian apa tadi obat, kemudian zat, kemudian ya pikiran kita mungkin ya pikiran kita itu yang disebut kimia itu adalah lab, bayangan kita adalah obat, kemudian farmasi gitu ya. Nah ini sebetulnya itu terlalu sempit, jadi pemikiran itu terlalu sempit. Kenapa gitu ya? Contoh sederhana aja. Ya. Kita tidak terlepas dari kimia, ya ilmu kimia itu. Ya. Contoh sederhana aja lah. Tubuh kita, struktur kita, tubuh kita aja. Kita dalami. Kalau secara biologi mungkin ada kandungan protein, karbohidrat, kemudian lemak, ya, dan lain-lain. Banyak sekali itu. Ada cairan di dalam tubuh kita, air itu 60-70%, ya, 67% itu air. Artinya air sendiri itu kimia bukan? Oh ternyata kimia, H dan O, H2O, ya. Gigi kita itu ada kalsium, ada fosfor, itu ternyata juga kimia. Ya. Nasi yang kita makan, karbohidrat itu juga CHO. Jadi unsurnya adalah CHO. Protein juga sama, CHON. Ya, ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, dan ada nitrogen. Lemak juga sama, di situ ada CHO. Nah, headset yang saya pakai ya ini, ya, atau yang Anda pakai itu adalah polimer. Itu juga merupakan zat kimia. Ya. Gelas itu ada silikon. Itu juga zat kimia. Ya. Mungkin baju yang Anda pakai ada tetron, ada dakron gitu ya. Di apa yang untuk apa biasanya itu bantal itu apa? Dakron. Kain apa itu? Nah, itu juga merupakan kimia. Ya. Jadi sayuran juga ada proteinnya, ada karbohidrat. Karbohidrat juga merupakan protein. Bahkan buku yang Anda pegang, ya selulosa itu juga kimia. Ya, kimia. Apa? Materi. Arsenik. Apa? Nah, tadi arsenik gitu ya. Arsen Ya, itu Pak. zat kimia juga. Itu yang digunakan untuk meracun Munir ya. Kalau kemarin kasus apa itu yang Putri itu yang diracun itu. Apa? Nah, yang sianida. Sianida itu juga zat kimia. Nah, perlu diketahui juga sianida itu juga ada di dalam ketela loh. Ada yang apa gadung, itu juga ada sianidanya. Cuma kita diproses sianidanya bisa dihilangkan. Itu juga zat kimia. Ya. Nah, kemudian secara sederhana lah, tubuh kita ini adalah merupakan kumpulan-kumpulan dari kimia, unsur-unsur yang ada di dalam kimia. Sehingga apa? Dalam ini teman-teman semuanya, supaya nanti Anda paham
bahwa kimia itu mempunyai sifat, unsur itu mempunyai sifat. Ya, contoh sederhana lah, garam dapur. Garam dapur itu rumusnya apa? Yang Anda ketahui. Oke, misalnya NaCl. NaCl, betul, NaCl. Itu terdiri dari natrium dan klorida. Ya, natrium sendiri itu apabila kena air akan meledak. Luar biasa ini, natrium itu. Kemudian klor itu adalah merupakan racun. Ya, klor itu racun. Ketika bertemu kedua-duanya, ibu Anda masak, nggak enak itu tanpa itu. Padahal ini adalah racun, kemudian kena air meledak, begitu jadi NaCl, kena air jadi enak. Ini adalah sifat kimia. Ya. Begitu pula dalam hal ini, ya, sehingga kita jangan membayangkan yang namanya kimia itu hanya ada di lab. Ya, ada di lab. Kimia itu kehidupan sehari-hari. Contohlah, coba Anda tunjukkan yang Anda pegang. Anda pegang sekarang apa? Mas Rizky atau Mbak Alisa Yasmin. Yang Anda pegang sekarang apa? Apa itu Mbak Ayan? Apa? Ya, Anda pegang apa sekarang? Pegang apa, Pak? Apa? Pegang apa? Nggak pegang apa-apa. Nggak pegang apa-apa. Ya. Oke, sederhana lah. Saya katakan ke Anda, Mbak Yasmin, di depan Anda itu ada kacamata. Kacamata itu kimia bukan? Frame-nya dari logam bukan? Ya. Iya. Atau dari fiber, logam. Kalau logam berarti dia adalah juga unsur kimia. Kemudian kaca, ya, kacanya sendiri itu adalah silikon atau silika. Itu juga merupakan kimia. Ya. Bahkan kita juga bisa memproduksi kimia. Itu adalah proses kimia. Ya. Itu adalah proses kimia. Ya, kemudian kalau orang tidur gitu, kemudian biasanya bangun tidur di kanan kiri ada apa? Ada kapur ya itu ya, ada kapur yang melekat di pipi gitu kan. Ini jorok Pak Supri, tidak ada proses kimia. Nah, proses dari bakteri itu mengubah asam. Ya, bakteri itu mengubah asam, sisa-sisa makanan di dalam mulut kita, mengubah asam, kemudian asam ini akan melarutkan email gigi kita, itu ada kalsiumnya. Kalsium ini ketemu CO2 dari hasil pernapasan kita. CO2 kimia bukan. CO2 itu kimia. Air kimia, asam dalam mulut juga kimia. Gigi kita juga kimia. Nah, pada saat itu keluar, itu ada asam, ya, ada kalsium yang dilarutkan dalam bentuk CaOH, ketemu CO2, jadilah CaCO3, itu yang nempel di pipi yang putih itu. Kalau Anda bangun pagi, itu CaCO3 itu yang nempel itu adalah kapur. Ya, itu proses kimia. Sehingga nanti kita akan mengenal tentang reaksi kimia. Gitu ya. Jadi ini mengenai kimia. Nah, sekarang mungkin nanti akan kita jelaskan ya di materi berikutnya tentang peranan kimia di ilmu bidang kimia yang lain. Di bidang kimia yang lain itu banyak sekali ya keterkaitan ilmu kimia, baik di kedokteran, kemudian farmasi, kemudian di bidang teknologi, ya. Kemudian yang mungkin yang kemarin yang jadi booming Tupperware ya. Tupperware itu merupakan polimer. Ya, itu merupakan gabungan-gabungan dari senyawa-senyawa kimia. Nah itu, ya nanti cuma polimer yang akan dibahas di kelas. Nah, kemudian itu hakikatnya akan dijelaskan sendiri oleh teman-teman kita dari UNJ gitu ya mengenai itu. Nah, kemudian termasuk diharapkan setelah Anda ya mempelajari kimia, Anda bisa menjadi berpikir logis. Artinya apa? Dalam suatu kimia pasti ya, akan diawali dengan eksperimen-eksperimen. Ya. Contoh misalkan ya obat yang Anda minum, ya misalkan obat apa aja lah gitu kan, pasti udah diuji coba, ya udah dicoba. Permasalahannya apa? Seperti sekarang lah, corona, gitu kan? Seperti sekarang corona. Ya. Kasus ada masalah. Sekarang masyarakat kita kena corona. Maka oleh sebab itu saya berusaha ya hati-hati, ya jaga kebersihan, jaga kondisi kesehatan ya, dengan corona ini.
Artinya apa? Ada masalah di dalam masyarakat kita, yaitu mengenai corona. Ada masalah. Nah, kemudian kita ambil data, ya, ambil data. Ternyata apa? Corona itu mempunyai sifat seginian. Pada suhu sekian dia akan mati, kemudian dia larut ya karena dia posisinya protein. Protein itu kalau kena alkohol maka dia akan larut, akan menggumpal. Aplikasinya apa? Sederhana beginilah, ini ada metode sehari-hari. Kalau Anda itu pernah suntik nggak? Pernah suntik gitu ya. Pernah suntik itu biasanya diapakan? Dibersihkan dulu. Oke. Sambil lihat. Oke ya. Jadi teman-teman semuanya ini. Kembali ke tadi ya. Ada kasus corona, maka para ahli ini kemudian berhipotesis. Nanti akan kita pelajari pada metode ilmiah itu. Ya. Hipotesisnya apa? Oh, corona itu penyebabnya adalah ini. Kemudian dia kelemahannya di sini. Maka kemudian diciptakanlah obat, ya, vaksin, ya, vaksin itu. Nah, kemudian obat bisa juga nanti ke relawan. Nah, uji coba ini kemudian dilakukan eksperimen. Setelah dilakukan eksperimen, baru dilakukan nanti kesimpulan sementara. Diuji lagi, kemudian akhirnya akan ditemukan suatu vaksin yang digunakan untuk menyembuhkan corona. Nah, itu yang disebut dengan metode ini. Ya. Jadi kita ada langkah ini yang nanti akan digunakan ya untuk meneliti suatu makhluk, maka kita harus hati-hati. Karena apa? Zat kimia itu mempunyai sifat ya karakteristik ya masing-masing berbeda sifatnya, gitu kan? Sehingga satu zat dengan zat lain itu berbeda. Contoh tadi Na sifatnya kena air meledak, Cl itu kena apa? Dia bersifat racun, ya. Kalau bersatu dia mempunyai sifat yang rasanya asin dan seterusnya. Oke, gitu ya. Itu kimia dan mencari. Kemudian struktur atom. Jadi struktur atom di SMP itu sudah dipelajari mengenai atom. Ya, atom itu apa? Kacang atom tahu ya. Ya, kacang atom tahu. Isinya apa? Kacang atom, kacang, gitu kan? Nah, kacang yang disebut dengan atom, gitu kan? Sama seperti ini, ternyata di dalam atom itu, di dalam bola atom itu ada proton, ada elektron, ada neutron. Nanti kalau lebih dalam lagi ada muon, ada neutron, dan seterusnya. Ya, di situ ada muon dan penemuan terakhir itu muon. Oke, kemudian di situ, ya, kalau kita bicara tentang proton, elektron, neutron, tubuh kita karena kita itu terdiri dari beberapa unsur, istilahnya begini. Contoh sederhana, tubuh kita ya ada protein, ada karbohidrat, kemudian ada otot. Otot itu juga di situ komposisinya semua ada zat kimia. Zat kimia itu kalau kita preteli sambil preteli Indonesia apa? Copot satu persatu lah gitu ya. Kita ambil contoh sederhananya ada yang karbohidrat. Karbohidrat itu berarti terdiri dari atom C, H, dan O. Jadi atom C, H, O ini adalah karakteristik. Jadi antara karbon sifatnya berbeda dengan oksigen, berbeda dengan hidrogen. Tapi kalau berkumpul itu sudah luar biasa. Ya, maka dalam Islam itu kadang-kadang begini. Orang Islam itu bersatu, ya, asyidda. Jadi artinya kalau ruhama, ya ruhama bainahum. Jadi orang Islam itu saling menyayangi, gitu kan? Tapi asyidda'u 'alal kufar. Orang Islam itu terhadap kekufuran itu akan apa istilahnya keras gitu ya. Sama seperti atom juga sama. Ya, atom pun punya sifat apa? Ya, elektron. Kalau kita bicara SPU, jadi atom-atom ada oksigen, ada nitrogen, ada dan seterusnya, itu mempunyai sifat yang berbeda. Ya. Cuma dalam hal ini ada yang kecenderungannya melepas elektron, ada yang kecenderungannya
menangkap elektron. Nah, nanti akan dibahas di ikatan kimia. Jadi di sini pada ikatan ion, ikatan kovalen, ikatan logam dan seterusnya, ini adalah hubungannya dengan elektron ini. Ya, dengan elektron. Contoh Na, Na itu logam. Dia cenderung untuk melepas elektron. Sebaliknya Cl itu adalah non logam. Dia cenderung untuk menangkap elektron. Na ngasih, Cl menerima. Ya, kalau kita gambarkan gitu kan, Na itu seperti laki-laki. Gitu ya. Suka gombal. Kan? Gitu. Tapi yang perempuan apa? Suka digombali gitu. Karena apa? Ya Na ini melepas, kalau dalam istilahnya Profesor KK itu mengatakan begini, Na itu merupakan jomblo tulen. Ya. Itu istilahnya Profesor KK. Ya. Jadi jomblo tulen. Artinya apa? Na itu dimanapun dia itu selalu sendiri. Walaupun dia sudah berpasangan, dia akan meninggalkan pasangannya di dalam air itu. NaCl, sehingga dalam hal ini sebaliknya Cl itu menerima elektron. Nah, kecenderungan yang lain apa? Kecenderungan yang lain itu sama seperti kita. Ya. Ada kecenderungan semacam itu. Nah, aliran-aliran elektron ini yang disebut dengan nanti kalau kita bahas, ya, elektron dalam tubuh kita itu banyak. Ya, elektron dalam tubuh kita itu banyak.